Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan di tengah kontroversi pun menimbulkan pertentangan di berbagai kalangan. Soal ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespon. Pengesahan rancangan Undang-Undang TNI atau revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Ya, namanya juga dinamika politik dan demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima revisi Undang-Undang TNI ini. Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan revisi Undang-Undang TNI yang direvisi pada beberapa waktu yang lalu. Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil yang kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodir dan bagi TNI pada hari ini. Ya, kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil. Kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kita mengedepankan supremasi sipil dan juga supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI ini tidak ada kembalinya dari fungsi TNI. Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau fungsi TNI. Demikian. Gimana menurut kamu, apa dampak revisi Undang-Undang TNI? Komentar yang pertama dari @nin_xx. Sejarah kekerasan terhadap perempuan di tangan militer tidak boleh terulang. Salam perjuangan untuk semua perempuan yang ikut mengawal RUU ini dari dirancang sampai sekarang udah disahkan. Bagaimanapun kita nggak boleh diam dan terima atas rezim-rezim itu.
Komentar berikutnya dari @whipxx. Gak usah ada RUU TNI aja. Perempuan for most part cuma dianggap pabrik bayi buat komoditas pemilu plus bansos. Apalagi nanti ada ini, Sam on bangsa ini buat bawa-bawa Ibu Kartini pahlawan emansipasi. @keoxx. Dari Aceh, Papua, hingga Timor Leste, kekerasan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata bukanlah cerita baru. Namun, bukannya menuntaskan kasus-kasus ini dan membawa keadilan bagi korban, negara justru semakin memperkuat kekuasaan militer melalui revisi ini. Hal ini bukan hanya mengancam perempuan, tapi juga seluruh rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan. @jorxx. Sejarah mencatat gimana kekerasan negara, terutama oleh militer, selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang paling rentan. Komentar terakhir dari @angxx. Jangan heran kalau perempuan ikut demo. Aliansi Perempuan Indonesia turut berdemonstrasi di depan gedung DPR menyuarakan penolakan atas disahkannya Undang-Undang TNI kemarin. Apa yang jadi kekhawatiran terbesar setelah disahkan dan pengaruhnya bagi perempuan kita tanyakan nih kepada Ketua Perempuan Mahardika yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Ika Pratiwi. Halo Kak Mutiara Ika. Halo. Kak, aku mau tanya dong gimana respon terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini yang sudah disampaikan penolakannya ya di gedung DPR? Ya, dari Aliansi Perempuan Indonesia segera mengeluarkan rilis terkait dengan ini. Sikap kami itu adalah kami mengecam pengesahan RUU TNI yang dilakukan oleh DPR dalam sidang paripurna. Karena di dalam proses ini, proses pembahasan RUU TNI ini kan dilakukan secara terburu-buru ya. Kemudian juga kami menganggapnya sebagai sebuah proses perumusan undang-undang yang tidak demokratis serta tertutup dan menyingkirkan partisipasi publik begitu. Sehingga aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil termasuk juga gerakan perempuan di dalamnya yang mengkritisi dan juga menolak dilanjutkannya pembahasan RUU TNI ini kemudian tidak didengarkan oleh DPR RI gitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa DPR menyampaikan terima kasih kepada LSM atau masyarakat sipil yang terlibat. Nah, itu kami sanksi dengan hal tersebut gitu karena penolakan yang ada, kemudian juga kritik yang ada, ini justru kami menganggapnya tidak didengarkan gitu oleh DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga kami berposisi mengecam pengesahan yang tadi pagi dilakukan. Nah Kak, bisa nggak dijelaskan seperti apa pengaruh undang-undang ini setelah disahkan terhadap kelompok perempuan? Ya, jadi ada pasal-pasal krusial ya dalam revisi Undang-Undang TNI ini yang kami melihat intinya itu adalah penambahan wewenang dan fungsi militer untuk bisa lebih banyak memiliki kontrol terhadap kehidupan sipil, begitu. Entah itu dalam perpanjangan masa pensiun, kemudian juga di dalam penambahan fungsi atau jabatan sipil, begitu ya, dan juga beberapa fungsi operasi militer selain perang, gitu. Itu tiga poin krusial yang selama ini dikritisi oleh masyarakat sipil dalam revisi Undang-Undang TNI. Dan kami melihat ketika wewenang TNI ini semakin besar ke kehidupan sipil dan juga pemerintahan sipil, maka ini akan memperkuat dominasi militer dalam kehidupan sipil. Dan tentu saja bagi perempuan kami melihat ini adalah sebuah ancaman begitu. Kenapa? Karena militer ini kan selalu menggunakan pendekatan kekerasan sebagai pendekatan utama untuk menyelesaikan masalah atau menyikapi persoalan sosial begitu ya. Dan ini kami lihat akan menjadi ancaman bagi gerakan dan juga kelompok perempuan gitu, di mana terdapat trauma kolektif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada rezim militer Orde Baru begitu, yang itu juga berdampak pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan ya, seperti bagaimana metode-metode perkosaan dan penyiksaan seksual ini digunakan di dalam situasi-situasi konflik begitu ya, dalam upaya untuk menundukkan satu kelompok bangsa atau etnis tertentu dalam situasi-situasi konflik atau dalam konteks daerah operasi militer begitu. Dan berbagai kasus-kasus tersebut hingga saat ini pun belum ditindaklanjuti begitu. Artinya belum ada pengadilan HAM untuk para militer yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut begitu. Nah, jadi itu menjadi kekhawatiran besar bagi kami atas peristiwa-peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia yang itu kemudian dialami oleh perempuan dan sampai saat ini itu tidak mendapatkan keadilan gitu ya, atau belum diusut tuntas.
jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dominasi militer yang semakin menguat di dalam kehidupan sipil ini juga berpotensi untuk mempersempit ruang-ruang demokrasi gitu. Sedangkan sebagai perempuan gitu dan juga pergerakan perempuan ini, ruang demokrasi ini sangat penting begitu. Karena disitulah terdapat kebebasan untuk berpikir, berpendapat, bergerak begitu ya. Yang itu juga sangat dibutuhkan oleh kelompok perempuan gitu agar tetap bisa menyuarakan suara kritis dari perempuan menyikapi berbagai kebijakan yang selama ini itu masih anti perempuan. Seperti itu, Mbak. Nah, kenapa nih Kak kelompok perempuan ini mesti concern soal pengesahan RUU TNI ini? Iya, karena ini meski kita bicara soal undang-undang TNI ya, yang mengatur TNI ya, tapi sebenarnya ini merupakan satu bentuk bagaimana intervensi militer terhadap kehidupan sipil begitu. Dan ini akan kerasa sampai ke banyak-banyak sektor. Misalnya kemarin di Perempuan Indonesia itu banyak sekali perwakilan dari kelompok perempuan dari berbagai sektor ya. Misalnya ada yang dari kampus, kemudian juga dari buruh, kemudian juga dari siswa yang itu menyampaikan bagaimana saat ini bahkan sudah terjadi ya penyempitan ruang-ruang demokrasi itu gitu. Misalnya bagaimana di kehidupan kampus itu intervensi-intervensi atau intimidasi terhadap dosen-dosen yang kritis itu juga berjalan. Kemudian kami juga menyoroti situasi pelaksanaan proyek strategis nasional yang ada di Papua. Ini kan dilakukan dengan selain juga penerjunan alat-alat berat, itu juga adalah pengiriman batalion-batalion infanteri atau penerjunan militer begitu ya. Dan ini sangat jelas menimbulkan intimidasi terhadap perempuan mama-mama Papua dan perempuan masyarakat adat di Papua yang terdampak dari proyek strategis nasional dengan penerjunan militer ini itu sangat nyata terjadi begitu. Seperti yang kita ketahui bagaimana beberapa perwakilan masyarakat adat juga sempat mengadvokasi ke Jakarta gitu ya. Ada Mama Yasinta dari Merauke itu yang juga menyampaikan situasi yang intimidatif gitu dan juga penuh kekerasan ketika proyek-proyek strategis nasional ini kemudian juga dijalankan langsung oleh militer di sana begitu, oleh TNI militer Indonesia ke wilayah-wilayah masyarakat ada di Papua begitu. Nah, jadi ini bukan hal yang jauh sebenarnya dari kehidupan perempuan gitu ya. Dan sebenarnya juga bukan hal yang tiba-tiba saja kita melihat ancaman-ancaman dominasi militer ini ada gitu. Makanya protes terhadap ini juga sebenarnya merupakan satu kesimpulan yang terhadap bagaimana penyempitan ruang-ruang demokrasi ini sudah semakin dirasakan gitu oleh perempuan dan masyarakat Indonesia selama ini. Nah, harapannya dan mungkin apa nih yang bakal dilakukan setelah ini gimana nih Kak? Yang pertama harapan ya, jadi harapannya adalah suara-suara kritis seperti ini akan terus muncul. Begitu karena suara-suara kritis dan juga bentuk-bentuk protes, aksi turun ke jalan ini adalah upaya kita untuk mempertahankan demokrasi. Jadi ini sebenarnya juga khawatir ya bahwa ke depan apakah kita akan aman ketika melakukan protes dan segala macam, tapi harapannya adalah aksi-aksi seperti ini akan terus ada. Gitu. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya yang kami lakukan adalah dari Aliansi Perempuan Indonesia kami menyuruhkan untuk bagi seluruh pergerakan demokratik di Indonesia untuk mari kita memperkuat konsolidasi dan juga persatuan dalam rangka menjaga ruang-ruang demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Kak Mutiara Ika. Oke, ya. Nah, tadi saya kan sempat singgung nih ya terkait data Komnas Perempuan soal kasus kekerasan terhadap perempuan oleh prajurit TNI di ranah personal maupun publik. Nah, Komnas Perempuan juga mencatat nih 10 kasus kekerasan di ranah negara pada 2020 sampai 2024 terkait kondisi konflik sumber daya alam, agraria, dan tata ruang yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dengan terlapor adalah prajurit TNI. Perempuan adat menjadi pihak yang menghadapi kerentanan khusus dan dampak yang khas dari kekerasan yang terjadi di dalam konteks ini. Lantas dengan disahkannya RUU TNI, bisakah meningkatkan potensi kasus? Kita bahas bareng Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Andi Yentriani. Halo Mbak Andi. Halo Mbak Lea. Mbak, aku kan sebenarnya sudah baca sikapnya dari Komnas Perempuan ya Mbak, tapi boleh nggak sih Mbak sedikit di-share gitu terkait dengan concern-nya dari Komnas Perempuan terhadap revisi Undang-Undang TNI ini yang tengah di demo ini ya? Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyesalkan bahwa tanpa proses partisipasi yang lebih inklusif dan substantif, akhirnya DPR dan pemerintah mengambil keputusan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Bagi Komnas Perempuan, sesungguhnya
revisi Undang-Undang TNI ini memang dibutuhkan karena juga sudah 2 dekade ya. Ada banyak sekali kemajuan-kemajuan pemikiran maupun dalam komitmen penegakan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan agar proses revisi undang-undang ini menjadi lebih komprehensif. Namun dengan proses yang sebetulnya tidak cukup transparan, akibatnya lebih banyak pihak tidak dapat ikut terlibat dalam mendiskusikannya. Misalnya saja bagaimana Komnas Perempuan menempatkan revisi Undang-Undang TNI ini semestinya tetap di dalam jalur reformasi sektor keamanan yang kita kenali bahwa tentunya perlu memastikan agar dalam revisi ini akan ada kebijakan-kebijakan yang juga menguatkan struktur maupun dukungan untuk kapasitas institusi maupun kelompok-kelompok yang ada dalam sektor pertahanan maupun keamanan ini supaya menjadi lebih profesional, lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya di saat yang bersamaan juga responsif ya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang mengusung hak asasi manusia gitu. Termasuk di dalamnya adalah untuk memutus kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi berbasis gender. Karena itu bagi Komnas Perempuan sebetulnya selain membincang kritik yang memang sudah ada di masyarakat ya mengenai bagaimana perubahan Undang-Undang TNI yang sekurang-kurangnya didiskusikan ini memiliki potensi untuk sebenarnya dia mengurangi kapasitas demokrasi Indonesia secara umumnya gitu, tetapi juga bisa memungkinkan adanya dampak-dampak lanjutan ya pada profesionalisme TNI itu sendiri, termasuk resiko bottleneck ya gitu, karena kan usia pensiunnya dipertinggi gitu. Nah, akibatnya memang ini bisa justru membuat banyak orang menduga-duga bahwa jangan-jangan revisinya ini lebih cenderung untuk kebutuhan institusi TNI daripada kepentingan umum yang lebih luas. Nah, itu sebetulnya menjadi concern-nya Komnas Perempuan karena dengan partisipasi yang sifatnya sangat parsial dan juga tidak substantif ini, maka kita juga tidak memiliki kesempatan ya untuk membincang misalnya bagaimana menguatkan aturan agar justru mekanisme pengerahan pasukan menjadi lebih akuntabel gitu. Karena dalam pengamatan Komnas Perempuan berdasarkan kasus-kasus yang masuk, terutama dalam konflik sumber daya alam, agraria maupun tata ruang, pengerahan aparat pertahanan yang sebelumnya juga didahului dengan proses perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif ini justru mengakibatkan kekerasan dan pastinya di dalam kekerasan itu akan terjadi juga dampak bagi perempuan yang secara khas lebih sering dialami oleh perempuan dari masyarakat adat. Hal lain yang sebetulnya kami sayangkan adalah kita tidak bisa membincang ya bagaimana institusi pertahanan juga lebih responsif pada kontrol demokrasi gitu. Bahkan kemarin ada anggota DPR yang menyatakan bahwa jika nanti prajurit yang aktif ini melakukan tindakan pidana ataupun kesalahan gitu di dalam proses ia melaksanakan tugasnya di posisi pemerintahan sipil, maka dia akan tetap disidangkan di peradilan militer. Padahal justru itulah bagian yang harusnya diperkuat di dalam revisi Undang-Undang TNI gitu. Kita tahu bahwa Undang-Undang TNI yang lama sebelum ini di tahun 2004 juga sudah menyatakan bahwa untuk tindak pidana umum prajurit akan tunduk pada peradilan umum. Namun lebih 2 dekade itu tidak pernah sebetulnya dilaksanakan. Justru supremasi peradilan umum merupakan salah satu ciri kontrol demokrasi yang harusnya militer tunduk di bawah itu. Nah, hal-hal serupa ini sayangnya sama sekali tidak sempat kita diskusikan ya, mengingat waktu pembahasan yang sama sekali tidak dikenali, terlalu singkat tanpa partisipasi yang inklusif dan partisipatif tadi. Mungkin ini kan DPR sudah mengesahkan gitu ya, sudah ketok palu, RUU-nya disahkan. Kira-kira sebenarnya dampak langsung pengesahan ini terhadap perempuan tuh apa aja sih Mbak?
Kalau kita lihat di dalam salah satu agenda reformasi sektor keamanan ya, memang ada perbincangan tentang bagaimana menguatkan kepemimpinan perempuan. Nah, kalau kita lihat saat ini dengan model bottlenecking yang ada, jelas peningkatan usia pensiun ini juga tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar pada kepemimpinan perempuan. Bisa jadi bahkan justru mereka termasuk orang-orang yang harus tertahan karir militernya itu karena jumlah perwira dengan usia yang harus diperpanjang itu justru jauh lebih banyak. Tetapi yang kedua, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya situasi pemerintahan yang pada akhirnya ya, jauh sebelum revisi Undang-Undang TNI ini kan juga sudah banyak kajian yang menunjukkan lebih 2.000-an tentara aktif gitu di dalam posisi-posisi sipil. Nah, ini tentunya bisa menyebabkan proses tata kelola pemerintahan yang juga berbeda gitu. Dan untuk sementara ini memang kita belum bisa dengan langsung menemukanali dampaknya, tetapi dengan pola pemerintahan yang lebih banyak mendudukkan militer tidak dalam posisi sebagai aparat pertahanan melainkan sebagai regulator, ini tentunya akan memberikan cara pemerintahan yang berbeda yang bisa jadi juga akan mengurangi partisipasi yang substantif dari kelompok perempuan untuk bisa betul-betul aspirasi dan artikulasinya menjadi pertimbangan dalam kebijakan publik. Mbak, ini kan aku kalau baca di pernyataan sikap kan ada catatan 190 pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan ya di dalam relasi personal maupun di wilayah publik nih yang dilakukan prajurit TNI. Terus juga ada 10 kasus kekerasan di ranah negara nih yang terlapornya adalah prajurit TNI. Nah, mungkin dengan disahkannya RUU TNI ini pengaruhnya akan seperti apa nih Mbak? Apakah ada potensi kenaikan kasus nih ke depannya? Kalau untuk potensi kenaikan kasus agak sulit untuk memprediksi terkait langsung dengan undang-undangnya. Tetapi yang pasti karena revisi undang-undang sama sekali tidak mencoba untuk membongkar apa hambatan ketika sebuah tindakan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit disidangkan di peradilan umum, maka kita mengukuhkan sebuah siklus yang menempatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai korban. Ketika harus memproses kasusnya di peradilan militer, itu kesulitan untuk mendapatkan akses pendampingan, informasi yang lengkap, maupun upaya pemulihan yang sebetulnya menjadi bagian dari haknya. Ada banyak tantangan ya, baik itu dari aspek substansinya, strukturnya maupun kultur antara sipil dan militer yang mengakibatkan akses itu menjadi lebih sempit. Biasanya kalau kami bicara dengan rekan-rekan yang dari prajurit selalu mengatakan, wah kami membuka diri gitu, kalau mau ditanya kami beri informasi. Tapi kan kultur kita sebetulnya lebih banyak menempatkan sipil seolah-olah lebih rendah atau subordinat di bawah militer. Nah, ini yang sebetulnya kami sayangkan bahwa kita tidak bisa mendiskusikan di dalam revisi Undang-Undang TNI yang sebetulnya juga sangat penting adalah mengapa setelah 2 dekade pasal mengenai ketundukan prajurit pada peradilan umum untuk tindakan pidana umumnya tidak bisa dilakukan. Karena seharusnya justru itu yang menjadi titik perbincangan, salah satu titik perbincangan yang rentan. Bahkan kebalikannya, tadi saya sampaikan ya, malah ada anggota dewan yang berpikir, oh ya nggak apa-apa, nanti kalau di posisi pemerintahan sipil prajurit melakukan kesalahan, dia akan disidang kok ke peradilan militer. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang menyampaikan itu sama sekali tidak paham. Oke, baik Mbak Andi, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Sama-sama. Newsbeat. Deposit biji emas yang mengandung sekitar 1.000 metrik ton logam mulia ditemukan di Tiongkok bernilai sekitar 600 miliar yuan atau setara 1,3 kuadriliun rupiah. Penemuan ini bisa menjadi salah satu cadangan emas terbesar yang pernah ditemukan. Meski beberapa ahli belum yakin dengan skala dan kelayakan deposit tersebut, tapi jika terverifikasi, penemuan ini melampaui 900 metrik ton yang diperkirakan terdapat di induk semua cadangan emas
tambang South Deep di Afrika Selatan. Selama ini Tiongkok mendominasi pasar emas dunia dengan industri pertambangan yang menyumbang sekitar 10% dari produksi global. Parlemen Hungaria meloloskan undang-undang yang melarang digelarnya parade Pride oleh komunitas LGBT. Undang-undang itu melarang acara-acara terkait LGBT termasuk parade tahunan di ibu kota Hungaria, yaitu Budapest Pride, dengan alasan dapat membahayakan anak-anak. Budapest Pride adalah parade terkenal yang menarik ribuan orang setiap tahunnya. Berdasarkan undang-undang yang telah diloloskan tersebut, siapa saja yang menghadiri acara yang dilarang akan dikenakan denda hingga 200.000 forint Hungaria, setara 9 juta rupiah. Uang denda itu akan diteruskan oleh negara untuk perlindungan anak, bahkan otoritas bakal menggunakan alat pengenalan wajah atau face recognition untuk mengidentifikasi orang yang menghadiri acara yang dilarang. Diloloskannya undang-undang itu oleh parlemen menuai protes dari sekelompok demonstran yang meneriakkan berkumpul adalah hak fundamental. Hari ini, tanggal 21 Maret 2025, album I Said I Love You First hasil kolaborasi Selena Gomez bareng tunangannya Benny Blanco dirilis. Sebelum perilisan ini, Selena melakukan kampanye unik yakni 12 Days of Really Rare Stuff, di mana ia melelang 12 kenangan berharganya seperti cincin pemberian tunangannya dan barang lainnya dengan harga yang sangat menguntungkan bagi penggemarnya. Album ini berisi 14 lagu yang menceritakan cinta, hubungan, dan pengalaman pribadi Selena Gomez. Termasuk di antaranya beberapa lagu yang sudah dirilis sebagai single seperti Scared of Loving You maupun Call Me When You Break Up. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan peluncuran Government Technology atau GovTech pada 17 Agustus mendatang. Hal tersebut ia sampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet di Istana Merdeka. Salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat hingga 100 triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Masih dari Jakarta, PT Jasa Marga memprediksi volume kendaraan pada puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025 akan turun dibandingkan tahun lalu. Kepala Grup Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Marga, Atika Dara Prahita, memperkirakan arus mudik tahun ini akan lebih merata sejak H-10 Lebaran. Puncak arus mudik sebelumnya diprediksi pada 28 Maret 2025 dan arus balik pada 6 April 2025. Atika juga memperkirakan volume kendaraan di 4 gerbang tol utama, yakni GT Cikampek, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, dan GT Cikupa, akan lebih rendah 9% dibandingkan Lebaran 2024. Sementara itu, secara umum volume kendaraan pada arus balik juga diproyeksi turun sebesar 0,5% dibandingkan dengan arus balik tahun sebelumnya. Terakhir mampir Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengatakan gaya hidup masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya menyebabkan sebagian besar terjerat rentenir dan pinjaman online atau pinjol. Menurut Deddy, bunga pembayaran pinjaman rentenir dan pinjol ini lebih dari 20% dibandingkan bunga pembayaran pinjaman dari bank resmi. Deddy mengatakan kecenderungan gaya hidup masyarakat meminjam dana dari rentenir dan pinjol itu menjadi masalah dalam membangun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jabar. Deddy menyebutkan nantinya akan membahas hal ini dengan tim ekonomi dari Mabes Polri maupun Kepolisian Jabar merumuskan dasar hukum dalam bertindak dalam memberantas praktik rentenir dan pinjol. Nantinya, kata Deddy, masyarakat Provinsi Jabar dengan sadar akan menghindari meminjam dari rentenir dan pinjol secara bersama-sama. Data dari OJK menyebutkan Provinsi Jabar menjadi wilayah yang paling banyak melaporkan kasus terkait investasi ilegal dan pinjol ilegal sejak Januari 24 hingga Februari 2025. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Nah, itu tadi obrolan kita soal perempuan dan pengesahan Undang-Undang TNI. Kalau kalian punya pendapat ataupun pandangan yang ingin dibagikan soal ini, boleh banget nih ketik di kolom komentar di fitur interaktif podcast What's Trending, bisa di kbrprime.id ataupun di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.